Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seorang ibu bernama Dayang Sumbi dan anaknya bernama Sangkuriang. Mereka hidup bersama seekor anjing kesayangan bernama Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali makan hati menjangan. Maka, ia meminta Sangkuriang untuk mencarikan ke dalam hutan. Sangkuriang pun pergi bersama Tumang. Sayangnya, di hutan sedang tidak ada menjangan, yang ada malah babi hutan, yang sebenarnya adalah perwujudan dewa yang sedang dikutuk. Tumang yang tahu pun menghalangi Sangkuriang yang hendak memanah babi hutan itu. Tiba-tiba, ketika Sangkuriang sedang mengarahkan panahnya ke arah babi hutan itu, panah itu meleset tepat mengenai jantung anjing. Yes, Tumang pun mati. Daripada tidak mendapatkan pesanan ibunya, Sangkuriang pun mengambil hati Tumang, lalu dibawanya pulang. Di rumah, hati Tumang dia berikan kepada ibunya. Tentu saja ia berbohong bahwa hati itu adalah hati menjangan. Dayang Sumbi yang semula tidak curiga mendadak merasa aneh karena tidak mendapat si Tumang bersama Sangkuriang. "Di manakah si Tumang yang tadi pergi ke hutan bersamamu?" tanyanya Dayang Sumbi. Sangkuriang kaget. Ia bingung dan tidak menyangka ditanya demikian. Tapi ia tidak dapat berbohong. Jawabnya, "Maaf, Ibu. Yang dimakan Ibu tadi adalah hati Tumang. Saya tidak sengaja membunuhnya." Seketika murkalah Dayang Sumbi, dia memukul anaknya itu dengan entong sampai meninggalkan bekas di kepalanya. Sembari marah, ketahuanlah siapa Tumang itu sebenarnya. "Tumang itu ayahmu, Sangkuriang. Kenapa kamu tega?" Akibat perbuatannya itu, Sangkuriang pun pergi meninggalkan rumahnya. Ia berkelana keliling dunia mencari ilmu dan mulai bertumbuh menjadi laki-laki dewasa. Ia juga mengganti namanya menjadi Jaka. Bertahun-tahun kemudian, mampirlah dia ke hutan masa kecilnya. Ia ingin mampir untuk meminta minum kepada pemilik salah satu pondok di sana. "Nyai, bolehkah saya meminta minum yang saya penggelana yang baru tiba dari pengembara yang jauh?" pinta Sangkuriang kepada seorang perempuan pemilik pondok. Dayang Sumbi yang masih awet muda menerima tamunya dengan sukacita. "Silahkan masuk di sana. Boleh tahu siapakah nama Kisana?" "Nama saya Jaka." Saat itu keduanya belum sadar bahwa mereka adalah ibu dan anak yang terpisah sekian lama. Mereka pun semakin dekat. Suatu hari Sangkuriang hendak melamar Dayang Sumbi. Tetapi ketika Sangkuriang bekerja, Dayang Sumbi tidak sengaja melihat sebuah tanda di kepala Jaka. Dayang Sumbi pun terkejut karena sadar bahwa Jaka adalah Sangkuriang, anak kandungnya. Demi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, saat hendak melamar Dayang Sumbi mengajukan usul, "Aku ingin kamu buatkan danau dan perahu dalam satu malam." Dengan kesaktian Jaka atau Sangkuriang pun menuruti permintaan Dayang Sumbi, yang adalah ibunya. Ia menggerakkan banyak jin untuk membuatkan danau dan perahu, supaya selesai dalam satu malam. Dayang Sumbi pun gelisah. Dia segera berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kerja Sangkuriang tidak selesai. Tuhan pun mendengar doanya. Bunyi ayam jantan terdengar, pertanda pagi sudah datang. Para jin yang membantu Sangkuriang mengira itu sudah pagi. Segera pergi ke alamnya. Tinggal Sangkuriang yang marah karena gagal. Ia pun menendang perahu yang hampir jadi. Perahu itu pun jatuh menelungkup di suatu tempat dan membentuk sebuah gunung.
Kini orang-orang menyebutnya sebagai Gunung Tangkuban Perahu.